Sobat Fobi, kalau kita bisanya membahas soal teknologi masa depan, apa sih yang pertama kepikiran mengenai teknologi masa depan ini? Mobil yang terbang? Ya bisa lah. Tapi ada yang lebih gampang kepikiran soal teknologi masa depan ini adalah robot. Bahkan bisa dibilang robot ini teknologi masa depan yang sudah terwujud. Apalagi di beberapa negara maju, terutama seperti di Jepang misalnya. Nah, di Jepang ini memang agak menarik. Ini kasus khusus, soalnya negara Jepang ini benar-benar terobsesi sama robot. Dari kecil mungkin sebagian dari kita ada yang sudah kenal dengan Doraemon. Robot kucing dari masa depan yang punya segala macam alat canggih. Dan kalau kita pergi ke Jepang, memang sangat mudah menemukan robot, apalagi di kota-kota besarnya ada di mana-mana. Mulai dari bentuk yang paling sederhana seperti mesin penjual otomatis yang betul-betul ada di mana-mana, sampai ke robot yang paling canggih seperti pelayan robot atau tukang pijit robot, sampai perawat pun ada robotnya. Nah, di sini kita perlu bercermin seperti yang sudah berkali-kali disebutkan oleh Presiden Jokowi bahwa Indonesia ini di bawah kepemimpinan Pak Jokowi punya visi untuk menjadi negara maju. Salah satu contoh negara maju adalah Jepang. Nah, jika demikian, apakah memang kita di Indonesia menginginkan robot ada di mana-mana di Indonesia ini pada masa depan? Saya bukan bicara soal khawatir muncul robot jahat ya, seperti di film Terminator. Enggak, bukan soal itu. Tapi ini soal apakah cocok memanfaatkan misalnya teknologi maju seperti robot dalam konteks masyarakat Indonesia. Kenapa ini penting? Karena di Jepang sendiri ada alasan-alasan khusus kenapa robot bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Sedangkan kalau kita lihat di negara maju lain seperti di Eropa Barat atau di Amerika Serikat, penggunaan robot tidak sebanyak itu. Nah, Sobat Fobi, apa sih cerita di balik obsesi Jepang dengan robot-robot ini? Dan apa pelajaran yang bisa kita petik dari sana? Ayo kita bahas sampai tuntas. Sobat Fobi, tahun 2000, 22 tahun lalu, Honda memamerkan robot terbarunya yang canggih namanya Asimo. Sampai hari ini, Asimo masih terus dikembangkan. Tujuannya adalah mereka ingin membuat robot yang bisa bergerak seluas seperti manusia. Kedengarannya sederhana ya, bahwa robot yang bergerak seperti manusia. Tapi, agar sebuah robot bisa meniru gerakan tubuh manusia, seperti naik tangga misalnya, itu sangat sulit sekali. Setelah 2 dekade sekarang, Asimo sudah berhasil bukan cuma bisa naik tangga, tapi juga sudah pernah main bola sama mantan Presiden Amerika Obama. Pesat sekali perkembangannya. Namun, robot di Jepang tentunya bukan cuma Asimo saja. Masih ada banyak sekali jenis robot lain. Sebagai gambaran, saat ini di Jepang ada setidaknya 300.000 tenaga kerja robot di Jepang. 300.000. Bayangkan, jadi ada 300.000 pekerjaan yang dikerjakan sepenuhnya oleh robot. Nah, Sobat Fobi, di level global dunia pun memang Jepang ini belum tertandingi kalau soal robot. 20% lebih tenaga kerja robot di dunia itu ada di Jepang, bekerja di Jepang. 45% suplai robot dunia berasal dari Jepang. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Jepang sangat terobsesi dengan robot-robot ini? Alasannya banyak dan kompleks tentunya, tapi untuk sekarang saya akan fokus pada satu alasan yang menurut saya bisa mendorong revolusi robot di Jepang. Faktanya begini Sobat Fobi, bahwa masyarakat di Jepang itu sekarang semakin tua dan populasinya semakin sedikit. Saat ini populasi masyarakat di Jepang itu kebanyakan berada di kisaran usia hampir 50 tahun. Sedangkan generasi muda di Jepang makin sedikit dari tahun ke tahun. Jadi di sini robot memang menjadi solusi karena Jepang kekurangan tenaga kerja. Mungkin ada Sobat Fobi yang bertanya-tanya, kenapa mereka pilih robot? Kenapa enggak membuka imigrasi besar-besaran sehingga tenaga kerja asing bisa masuk? Nah, ini keunikan masyarakat Jepang. Nah, Sobat Fobi, kalau kita lihat faktor sejarah, masyarakat Jepang ini memang dikenal agak tertutup dan kurang bisa menerima berbagai budaya asing. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari penggunaan bahasa. Sobat Fobi, bahasa Inggris yang notabene sudah menjadi bahasa komunikasi internasional, di Jepang
masyarakat yang mengerti bahasa Inggris itu kurang dari 30% saja. Dan yang lancar berbahasa Inggris di Jepang itu kurang dari 10%. Angka ini sangat kecil bagi ukuran sebuah negara maju. Nah, kalau dari komunikasi saja sudah ada kendala, pasti sulit untuk menarik tenaga-tenaga kerja asing masuk ke Jepang. Kalau mau kerja di Jepang, harus bisa bahasa Jepang. Kalau enggak, hidupnya akan sulit sekali. Meskipun demikian, bukan berarti peminat masyarakat di berbagai negara tidak mau atau justru punya keinginan pindah ke Jepang. Banyak. Tahun 2016 saja ada sekitar 20 ribuan lebih orang dari seluruh dunia yang ingin melamar, ingin jadi warga Jepang. Tapi tahu berapa yang diterima dari 20 ribu lebih itu? Jepang hanya menerima 20 orang saja. Pemerintah Jepang sangat berhati-hati soal imigrasi karena mereka memiliki kekhawatiran akan terganggunya tatanan sosial di Jepang. Rasa kurang sreg dengan pendatang ini seperti sudah mendarah daging. Sampai-sampai orang-orang jompo di Jepang, para kakek-kakek, nenek-nenek, itu di sana lebih memilih diurus oleh robot daripada oleh perawat warga asing. Begitulah kenyataannya Sobat Fobi. Masyarakat Jepang lebih mudah menerima robot daripada menerima imigran. Apalagi bagi generasi masyarakat Jepang yang lebih tua. Dengan robot, tidak perlu meningkatkan imigrasi yang terlalu besar dan masalah kekurangan tenaga kerja juga bisa diatasi untuk sementara. Sambil Jepang terus berusaha meningkatkan jumlah penduduknya yang berusia produktif. Jadi Sobat Fobi, robot memang di Jepang jadi solusi teknologi yang cocok untuk menghadapi masalah di negara Jepang. Menurut saya ini kata kuncinya, cocok. Nah, lalu Sobat Fobi mungkin akan bertanya, bagaimana dengan Indonesia tercinta? Apakah robot juga cocok untuk menjawab tantangan bagi Indonesia? Jadi kita sudah belajar dari cerita soal robot-robot di Jepang. Kuncinya cocok. Kalau kita mau mencari teknologi yang cocok untuk Indonesia, kita tidak bisa main ikut-ikutan saja. Cocok di negara lain belum tentu cocok di Indonesia. Kita harus berangkat dari masalah yang kita hadapi sendiri dengan memperhitungkan akar budaya bangsa kita sendiri. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan besar, banyak sekali pulaunya. Sumber daya alamnya sangat kaya raya. Dan jumlah penduduknya, kita ini terbanyak nomor 4 di dunia. Keberagaman budaya gak perlu ditanya lagi. Ada 400 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh rakyat Indonesia. Karena kekayaan dan keberagaman yang tinggi ini, memang wajar banyak pihak yang melirik wilayah Indonesia bahkan sebelum negara Indonesia berdiri. Ada yang ingin menjajah, ada yang ingin berdagang, dan ada juga ingin pindah tinggal di Indonesia. Ini semua adalah bukti bahwa Nusantara, Indonesia ini memang sangat berharga. Nah, tapi semua keunikan dan kekayaan Indonesia ini juga melahirkan tantangan-tantangan masalah yang juga unik dan multidimensi. Nah, dalam hal ini salah satu tantangan yang sangat perlu kita perhatikan adalah Indonesia justru sekarang sedang memasuki era bonus demografis. Apa itu? Artinya, jumlah penduduk Indonesia yang produktif bekerja justru sedang tinggi-tingginya, bahkan bisa mencapai puncaknya. Hal ini kebalikan dengan Jepang yang sedang kekurangan tenaga kerja. Jadi Indonesia tidak butuh teknologi robot yang menggantikan pekerja. Saya bilang, robot yang menggantikan pekerja. Tapi justru kita butuh teknologi yang mampu membuat produksi ekonomi yang menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya. Istilahnya, kita butuh proyek ekonomi yang padat karya. Nah, apa ini berarti kita alergi dengan teknologi otomatis seperti robot atau kecerdasan buatan yang sekarang sedang digembor-gemborkan? Tentu tidak, karena justru pemanfaatan teknologi otomatisasi ini dan kecerdasan buatan ini itu bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan kita. Peran teknologi maju ini bukan untuk menggantikan tenaga kerja, tapi untuk memperkuat dan mendukung pekerja-pekerja yang sudah ada ini. Dan ini sangat kita butuhkan. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar, 270 juta lebih. Ini juga berarti jumlah konsumen Indonesia sangat besar. Jumlah orang yang membutuhkan pelayanan, berbagai pelayanan publik,
atau pelayanan swasta sangat-sangat banyak. Sehingga otomatisasi dengan robot misalnya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Ini contoh saja. Contoh paling dekat di bidang birokrasi dan pelayanan publik deh. Seperti yang dilakukan para aparatur sipil negara, ASN atau pegawai negeri. Setiap tahun ada berapa juta KTP baru? Ada berapa juta SIM baru? Ada berapa juta perizinan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya? Kalau berjuta-juta dokumen ini segalanya masih manual pakai tangan, ya birokrasi kita akan jebol lama-lama. Di sini kita butuh teknologi otomatisasi digital termasuk kecerdasan buatan. Jadi ASN kita bisa jadi ASN yang super, yang kerjanya makin cepat dan efisien karena bantuan teknologi. Bukan digantikan. Contoh lainnya, sekarang sudah ada teknologi kecerdasan buatan yang bisa membantu dokter untuk diagnosis penyakit. Bukan berarti dokter jadi punah kan? Enggak. Tapi dokter jadi bisa lebih fokus melayani pasiennya dengan lebih baik lagi karena sudah dibantu teknologi. Harapannya nanti di puskesmas nanti para dokter dan tenaga kesehatan jadi lebih efisien dalam pelayanannya. Yang bisa dilakukan oleh robot, sisanya bisa langsung berhadapan dengan pasien. Dari yang tadinya hanya bisa menangani 10 pasien, misalnya bisa jadi 20 pasien, namun tetap dengan pelayanan yang manusiawi dan tepat sasaran. Ini semua bisa terjadi kalau pekerjaan-pekerjaan berat yang monoton sudah diambil alih oleh teknologi robot. Intinya, robot tidak harus menghilangkan tenaga kerja. Sebaliknya, robot seperti yang dilakukan oleh beberapa perusahaan rintisan startup di Indonesia malah membuat ekonomi tumbuh lebih cepat dengan membuka lapangan-lapangan kerja yang baru. Itu uniknya Indonesia. Di Indonesia justru robot membuka lapangan kerja. Bagaimana teknologi digital dan robot bisa membantu memberdayakan UKM dan UMKM, mulai dari warteg, petani, bengkel, dan lain-lain. Tentunya ini bukan cuman PR-nya pemerintah saja, tapi ada peran penting swasta di sini. Dan ini adalah tantangan dan kesempatan besar bagi para entrepreneur muda Indonesia dengan perusahaan rintisannya. Singkat cerita, teknologi yang kita butuhkan untuk Indonesia adalah teknologi yang bisa melakukan dua hal. Satu, menyerap tenaga kerja lebih banyak. Kedua, meningkatkan kualitas dan efisiensi pekerja-pekerja itu. Nah, Sobat Fobi, syukurnya Presiden Jokowi itu sudah paham hal ini dan sudah memikirkan hal ini dari jauh-jauh hari. Makanya, setelah selesai pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan raya, bandara, pelabuhan, Presiden Jokowi sekarang sedang menggalakkan transformasi digital. Apa sih transformasi digital? Gampangnya nih ya, adalah bagaimana kita bisa membuat seluruh masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia ini naik levelnya sehingga menjadi pengguna teknologi digital yang fasih. Dan ini sudah terbukti di masa pandemi ketika pekerjaan kita, sekolah kita, dan sebagainya pindah ke dunia digital. Sobat Fobi sudah tahu sekarang Indonesia jadi ketua G20. Ini adalah kesempatan langka yang cuma kejadiannya 20 tahun sekali. Nah, kita Indonesia beruntung sekali loh sekarang bahwa di kesempatan yang langka ini Indonesia dipimpin oleh seseorang seperti Presiden Jokowi. Apa hubungannya G20 dengan teknologi? Jelas berhubungan, dan Pak Jokowi tahu hubungan ini. Maka itu kemarin-kemarin sempat heboh pemberitaan media ketika Presiden Jokowi mengajak orang terkaya dunia Elon Musk dan Bill Gates untuk hadir ke Bali bulan November nanti. Tepatnya sih hadir di B20, yaitu bagian forum G20 yang khusus membahas bisnis. Jadi di G20 ini tamu yang hadir bukan cuma perwakilan negara besar, tapi juga pengusaha-pengusaha besar, khususnya pengusaha teknologi maju. Jadi Sobat Fobi, memang betul Elon Musk, Bill Gates ini adalah pengusaha yang milioner, yang tajir melintir. Tapi sebetulnya bukan soal itu aja. Mereka itu, jangan lupa, mereka adalah raksasa-raksasa di bidang teknologi, termasuk teknologi digital dan robot. Disinilah briliannya langkah Presiden Jokowi memanfaatkan momentum langkah G20, mengundang para pionir-pionir teknologi maju untuk hadir ke Indonesia. Jadi ini bukan soal ngundang pengusaha paling kaya saja, bukan soal itu saja. Mereka diundang untuk membantu Indonesia melakukan transformasi digital karena itu akan menjadi salah satu isu utama yang akan diusung oleh Indonesia sebagai Presiden G20.
pastinya akan banyak bisnis-bisnis besar, raksasa-raksasa teknologi yang akan ikut berkumpul bersama-sama dengan Elon Musk dan Bill Gates di Bali nanti. Kita memang belum tahu apa yang akan dihasilkan, tapi dari panggung G20 yang sekarang sedang disiapkan oleh Presiden Jokowi dan para pembantunya di kementerian-kementerian dan lembaga, sangat mungkin akan lahir terobosan-terobosan penting untuk Indonesia, terutama dalam urusan bisnis dan teknologi. Kalau ini terjadi, ekonomi Indonesia dan juga teknologi Indonesia akan melangkah maju jauh ke depan. Kali dayung 2-3 pulau terlampaui. Bisnis dapat, teknologi dapat. Dan juga kepemimpinan politik dunia. Luar biasa memang Pak Jokowi. Jadi meskipun bukan dengan robot, semoga Indonesia bisa segera mencapai cita-cita menjadi negara maju. Indonesia yang hidupnya didukung oleh teknologi canggih. Sekian, terima kasih episode Fobi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih.